Hal kecil seperti itu yang ternyata setelah tinggal bersama, ketemu terus, itu yang bikin cekcok. Ya. Hai teman-teman, balik lagi ke channel YouTube ini. Kenalin, namaku Christine dan ini pasanganku Van. Kami adalah pasangan yang menjalani LDR selama kurang lebih 6,5 tahun dan kita baru aja menikah di bulan Juli 2023. Kalau melihat YouTube pertamaku 11 bulan yang lalu, kita bikin satu video yang berjudul perjalanan menuju pernikahan, apa aja yang kita siapin. Nah, karena kita sudah menikah, sekarang harus update ya. Harus update. Dan di video kali ini aku pengen ajak Ivan bahas what happened after marriage. Jadi ini kisah kita ya, apa yang terjadi di kehidupan pernikahan. Kita married tuh kan tanggal 9 Juli. Ya, tapi sebelumnya ini ngobrol santai kan ya? Ya, ini ngobrol santai ya. Kita nikah 9 Juli, benar nggak? Ini bulan apa sih? Ini kita take ini video akhir bulan Agustus. Ya, kurang lebih 1,5 bulan, hampir 2 bulan. 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Oke. Menariknya, kemarin aku dapat pertanyaan di DM Instagram. Aku catat di sini biar gak lupa gitu kan. Pertanyaannya itu tentang ada nggak kaget-kaget setelah menikah? Ini siapa yang mau jawab duluan? Aku jawab dulu. Kamu jawab dulu, oke. Bukan karena kaget sih, lebih karena ya ada perubahan ya, nggak sampai kaget gimana sih. Jadi ya misalnya yang sebelumnya itu kita di rumah, maksudnya aku sendiri ya, itu di rumah kan biasa dengan ada pembantu, terus ada orang tua di rumah yang selalu istilahnya jadi bantal, jadi sandaran. Selalu ready gitu loh, gampang. Misalnya mau makan pun ya tinggal pulang, pasti udah makan di rumah kan gitu kan. Terus misalnya ada kamar kotor atau rumah gak rapi gitu, udah tinggal panggil aja Mbak, tolong rapiin gitu, udah tinggal gitu aja, simple. Terus belum lagi ditambah kalau pengeluaran secara materi uang, nah, misalnya bayar listrik, gue nggak pernah peduli. Jadi akhirnya kayak ya apa ya, yang kaget adalah kita harus mandiri dan kita harus lebih bertanggung jawab atas uang kita, atas kehidupan kita, itu jauh lebih detail gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti kalau dari Ivan mungkin bebannya lebih di finansial ya. Maksudnya finansial sih, kemandirian itu ya. Kemandirian ya, tapi kalau kemandirian ini jujur kalau di kita paling berasa keuangan kan, karena itu ya, lumayan sih sebenarnya ya. Aku sih merasa keuangan ya itu paling jelas gitu. Walaupun dulu sebelum menikah udah bayar billing sendiri, tapi setelah menikah tuh lebih berasa. Terus kalau ditanya ada kaget-kaget atau enggak, jawabanku enggak, karena kita pacaran dibilang sebentar juga tidak, dibilang super lama banget ya enggak, karena ada juga yang pacaran sampai 10 tahun gitu. Tapi buat aku hampir 6,5 tahun itu lumayan lama. Nah, waktu kita pacaran, hal baiknya adalah kita bawa ke keluarga. Ya, kita bawa ke keluarga. Artinya nggak akan kenal 100% keluarganya dia gimana, dia nggak akan kenal keluargaku 100%, tapi dapat gambaran interaksi. Ya, dapat gambaran interaksi. Jadi begitu menikah ya nggak kaget karena sudah ada bayangan. Oh, adiknya Ivan yang pertama begini, adiknya yang kedua begini, orang tuanya begini, itu saya ada gambaran. Ya, satu kata kunci untuk hal itu adalah keterbukaan. Betul. Ya, betul. Jadi Ivan aku dapat gambaran adik-adiknya, dia dapat gambaran kakak-kakak aku karena aku anak ketiga kan, kamu kan anak pertama. Ya, kita belajar banyak sih dari soal parenting ya. Parenting juga, terus habis itu juga dari tempatmu kan kamu anak bungsu, jadi kan otomatis kan kita belajar dari pengalaman cici koko ya. Lebih manja. Gitu, ya lebih manja ya. Tapi kita untungannya adalah kita ini bisa belajar gitu. Jadi belajar dari pernikahan cici koko, apa yang baik ya, apa yang kurang baik ya, kita filter menjadikan lebih baik kan. Gitu. Betul banget. Jadi justru yang bikin bukan kaget ya, tapi lebih ke gitu loh, maksudnya kayak bukan yang super kaget kan. Ada tuh orang, karena banyak nih teman-teman yang habis menikah itu benar-benar kaget banget gitu loh. Ini kok kamu nggak kasih tahu gitu kan? Aku nggak. Itu tadi kata kunci itu keterbukaan itu. Jadi aku nggak berasa begitu. Cuman yang agak kaget, bukan kaget gimana, tapi kayak gitu, lucu ya. Kita tuh bisa berantem gara-gara ini. Kita tuh lebih ke hal kecil gitu. Jadi
hal kecil yang bikin berantem. Contoh, sejak dari pacaran, aku memang orangnya lebih ngaret ya. Ya, lelet ya. Jadi Lebih, nggak on time, lebih nggak on time, ngaret, nggak on time, lebih nggak on time. Di keluargaku juga begitu. Ya. Nah, Nah, di tempatnya Ivan ini lebih on time. Kita malah in time ya. Jadi kayak bukan on time lagi ya, kayak sebelum janjian kita udah iya, ready, kayak udah ketemu gitu. kayak papamu kan Iya. sebelum waktunya udah sangat Ya, siap gitu. Nah, jadi hal kecil seperti itu yang ternyata setelah tinggal bersama, ketemu terus, itu yang bikin cekcok. Ya. Misalkan paling gampang beberapa waktu lalu ya, bener ya. Ivan ngomong pokoknya jam segini, misalkan jam 10 kita keluar dari rumah. Dari Lah, aku baru selesai kerja, katakanlah nih ya, setengah 10. Ya. Aku merasa masih butuh pipis, masih butuh minum, masih butuh ngurus gambar alis ini dan ini. Akhirnya keluar dari rumah tuh mepet 10 kurang 10 misalkan itu. Itu Ivan udah marah-marah. Ya karena kita memang kebiasaan lah. Jadi kebiasaan tempat kita itu kalau udah janjian ya, misalnya jam 10 itu. Ya lu mau habis kerja setengah 10 apa, kita sudah sepakat. Jadi ya udah ya jalan kesepakatan itu gitu. Nah, itu yang kalau pepatah bilang, bukan pepatah ya, orang-orang pernah bilang kan, hal-hal kecil kayak odol, hal yang nggak penting ya odol, naruh handuk, naruh sisir atau apa, kan kamu pernah denger ya, itu justru bikin Pak Sutri berantem. Itu aku dulu kayak mikir kok bisa, tapi ternyata setelah menikah ya make sense. Karena apa ya, menurutku kayak nikah itu apa ya, mungkin tensi tinggi juga. Terus kita kan dibesarkan di satu lingkungan yang sama terus, value-nya itu terus habis itu kita harus menerima value orang lain yang berbeda dengan value kita. Betul. Itu kan butuh waktu ya yang pertama ya. Terus yang kedua ya butuh support dalam arti ya istilahnya jangan ada campur tangan dari orang lain, dari pihak luar apa dan sebagainya selama kita beradaptasi. Nah, terus juga menurutku apa ya, hal-hal yang buruk gitu ya, terutama hal yang buruk ya. Itu sebelum menikah itu kita bisa tahu, bisa lihat, dan kita banyak toleransi. Iya, betul, setuju. Kan banyak toleransi. Ketika sudah kita masuk pernikahan, hal buruk itu anggapannya kayak pakai toa ya. Kita nuntut semakin kelihatan, semakin kenceng suaranya, kayak toa gitu kan. Jadi kamu ngomong sesuatu yang pelan jadi kenceng, itu waktu pernikahan. Tapi lucunya begini, waktu pacaran itu orang sangat toleransi kan. Tadi kan kamu bilang toleransinya itu kan tinggi banget. Misalkan kita yang soal waktu gitu kan, kayak kita lebih permata lah. Tapi begitu menikah itu ternyata sadar nggak disadari, kamu menuntut pasanganmu itu berubah. Ya. Bener nggak? Ya, ini kita mengalami sendiri. Tanpa disadari, aku menuntut Ivan untuk mungkin lebih rajin dalam skincare, merawat diri dan sebagainya, padahal dulu dia memang nggak sedetail itu gitu kan. Kamu menuntut aku yang lebih cepat, lebih disiplin, lebih on time. Nah, ini apa ya, sesuatu yang menurutku harus diperhatikan. Ya. Ada tendensi ketika sudah masuk ke pernikahan, kita akan menuntut pasangan kita tuh jadi kayak apa yang kita mau. Mungkin kalau dari aku ya, mau menambah, mungkin ini pemikiranku sendiri ya. Karena kan kita membentuk keluarga baru kan. Istilahnya itu kanvas kosong ya. Kanvas kosong ini pelukisnya aku dan kamu, suami istri kan. Ya. Nah, aku sebagai salah satu pelukis punya ide. Oke. Kamu sebagai pelukis lain juga punya ide. Kamu pasti kita berdua ini pasti saling berusaha untuk apa ya, menuangkan ide itu di kertas itu. Paham maksudnya? Jadi kita berusaha dengan keluarga kita yang baru ini, aku menerapkan beliefku, menerapkan value-ku ke keluarga ini. Sedangkan kamu juga berusaha melakukan itu. Oke. Ngerti? Jadi nangkap. Jadi istilahnya satu lukisan kosong, satu kertas kosong ini aku berusaha untuk aku yang menggambar. Tapi kan kamu juga berusaha untuk kamu yang pengen menggambar. Nah, ini kesalahan di pernikahan menurutku adalah ketika aku merasa lukisanku paling betul. Dan kamu ngerasa otomatis rata-rata semua orang, kalau case-ku ya, case-nya kita, aku merasa seperti itu. Aku merasa
value yang ada di keluargaku itu ya lebih baik. Kamu pasti juga merasa sama. Betul. Kalau kamu nggak merasa sama, kamu nanti nggak mungkin keluar argumen bahwa ya ini loh waktunya masih ngikutin. Ya kan? Karena kamu pasti punya pikiran bahwa kamu punya value yang lebih baik. Nah, tapi gini, tapi yang kita lakukan ketika kamu, kan tadi aku bilang ada kecenderungan kita untuk nuntut pasangan kita itu berubah menjadi apa yang kita mau. Yang kita inginkan. Nah, mungkin apa yang kita inginkan tuh sehat. Misalkan kamu pengen menurut kita. Ya, tapi bisa jadi memang betul-betul sehat. Misalkan kamu pengen aku lebih on time, bener nggak? Itu kan sesuatu yang baik. Ya. Karena aku sadar, oh ini sesuatu yang baik, ya, maka aku melatih diri, gitu. Untuk melakukan itu ya. Betul. Nah, jadi perubahan di pernikahan tuh possible, mungkin satu kalau individunya sadar. Kenapa kok aku harus berubah? Demi apa? Karena apa? Gitu. Yang kedua juga perlu apa ya? Istilahnya tetap ada toleransi sih, Beb. Maksudnya, misalkan ketika kamu suruh aku on time, tapi kata-katanya yang kamu gunakan misalkan penuh dengan makian, aku juga jadi jengkel. Ya, pasti. Gitu. Tapi ketika bisa dibicarain, apa-apa bisa ngobrol. Kan malah timbul insight kan, oh ya kalau kayak gini yang rugi tuh aku sendiri. Ya kita sendiri kan. Betul. Nah jadi teman-teman mesti sadar karena kita ada tendensi untuk mengubah orang, tapi tidak semudah itu mengubah orang. Ya ada baiknya betul-betul dipikirkan apakah kekurangan pasangan itu kamu bisa terima apa enggak. Ya, karena seperti tadi yang ya aku sempat bilang, itu seperti toa. Yes. Terutama kebiasaan buruknya. Kalau kebiasaan baik rata-rata hilang. Kebiasaan buruknya itu seperti toa ya. Jadi langsung semakin kenceng dan semakin kita nggak bisa mentoleransi. Iya. Ya, jadi pernikahan itu semakin kita susah toleransi, jadi keburukannya semakin besar juga gitu kan. Betul. Nah ini yang tadi aku bilang unik ya. Ketika di pacaran toleransinya tinggi, ketika di pernikahan toleransinya habis. Padahal mungkin ada satu kata ya kalau aku boleh ngomong ya. Selain tadi yang pertama, sorry tak potong tadi. Yang pertama tadi apa aku ngomong? Terbukaan ya. Yang kedua aku bisa bilang itu kolaborasi. Itu satu kata, satu keyword yang aku pikirkan gitu. Kolaborasi. Nah, jadi pernikahan itu selain keterbukaan, kita juga harus berkolaborasi. Namanya berkolaborasi itu artinya apa? Ya kayak kalau kamu anu lah, apa misalnya pernah lihat The Pot kan? Misalnya ayam geprek X keju apa gitu misalnya. Kalau misalnya misalnya ayam geprek berpikir bahwa ayam geprek itu harus pedes, keju berpikir nggak bisa, keju itu harus keju, harus asin, harus nggak pedes. Nggak jadi itu boleh. Iya. Ya kalau sama keju memaksakan value-nya dia sebagai keju dan ayam geprek memaksakan value-nya dia sebagai ayam geprek, nah akan ada kolaborasi. Tapi kenapa kok bisa ada ayam geprek mozzarella? Karena apa? Mereka berdua mau bareng-bareng mengambil positifnya, mengambil positif dari satu sisi untuk dimasukkan dan mengurangi yang negatifnya mungkin atau menerima bahkan yang negatifnya. Oke, berarti kan tingkat kalau kamu tadi bilang kolaborasi, di dalam kolaborasi tetap perlu ada toleransi. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi kita tidak apa ya, dan menurutku kita bisa toleransi atau enggak itu juga nyambung ke ekspektasi karena orang juga banyak berekspek kalau dia menikah dia berubah. Ya, dan itu nggak bisa, kalau menurutku susah. Bisa berubah, maksudnya tapi bisa. Tapi jangan di-expect gitu. Jangan di-expect. Berapa lama? Jadi itu yang kita bukan kaget ya, tapi kita merasakan setelah ada perubahan. Setelah itu. Nah, terus kalau dari sisiku lagi, ini aku sebenarnya bikin videonya juga di TikTok gitu ya, bahwa para perempuan itu juga perlu siap-siap untuk slowing down. Ya, ini bukan soal patriarki ya, bukan soal perempuan tuh di bawahnya laki gitu, enggak. Karena ada yang salah memahami videoku di TikTok gitu. Tapi kita juga mesti lihat, perempuan itu kan ya tergantung, kalau mungkin nggak mau punya anak ya beda hal ya gitu. Tapi perempuan rata-rata lah di Indonesia tuh masih ada yang pengen punya anak, masih banyak, bener. Nah, ketika kita punya anak, kita hamil deh. Hamil, nggak semua perempuan kehamilannya mulus. Ada yang mual, harus bed rest dan sebagainya. Kebayang ya kalau sebagai seorang perempuan pengen punya anak tapi tidak siap untuk slowing down. Repot loh.
Ya, Itu kan ya adaptasinya itu betul. Jadi gede timbul banget. ketiga beradaptasi. Iya, Adaptasi itu penting banget sih. betul. Tadi sama di keterbukaan ya, terus ada kolaborasi itu adaptasi itu penting banget sih. Nah, kalau Penting di banget sih. aku pribadi, karena aku perempuan di sini, adaptasinya berasa banget di area jam kerja. Balik lagi bukan tentang laki-laki perannya nyari duit, perempuan perannya bersih-bersih. Tapi di logika aja maksudnya ya. Aku bisa kerja dari rumah, betul? Kamu kerja dari kantor gitu. Terus gimana kamu mau Ngurus bersih-bersih rumah rumah semua kan? kan nggak mungkin, bener nggak? Akhirnya yang paling banyak lebih ke aku sebelum kita dapat ART ya. Setelah dapat ART kita lebih santai lagi. Terus Aku suka menganalogikan itu seperti kapal ya. Oke. Kita atau pesawat katakanlah ada namanya pilot atau kopilot. Ada kopilot. Nah, kalau misalnya si kopilotnya bilang, loh, ya kamu yang harus ngerjain, pilotnya bisa ngomong, gajimu lu lebih besar, aku lebih kecil, tanggung jawabmu lebih besar tuh, pesawatnya jatuh kan? Iya, betul. Nah, itu. Kayak gitu loh. Benar. Tidak ada konsep kayak, maksudnya kayak apa ya? Ya, peran itu ada. Kalau semua berjalan mulus, misalnya pesawatnya lagi autopilot lah katakanlah, si pilotnya mau nyemil lah, si kopilotnya mau ke toilet, ya nggak masalah. Tapi ketika suasana genting, misalnya ini ada cuaca buruk ya, aku nggak ngerti ya masalah pesawat ya, cuman mungkin kurang lebih kayak gitu. Atau kapal lah misalnya, ini lagi ombak kenceng, kapal itu lagi ombak ambing. Terus salah satu nakodanya bilang, aku maunya nyetir, aku nggak mau meriksa layar, nggak mau meriksa di bawah, aku nggak mau ngecek kamu aja ngecek, aku capek males. Yang ini juga, nggak mau, aku juga mau gini. Ya, tenggelam deh. Kayak gitu kan. Jadi kalau suasana semua mulus, airnya tenang, ombak nggak ada, enak. Semua pasti happy gitu loh. Itu bisa peran masing-masing bisa terjalankan. Kalau ini bisa terjalankan sempurna. Tapi kan apa ya? Kualitas pernikahan kita mungkin ya, aku nggak tahu ya, atau hubungan ya, itu diuji ketika ombaknya besar. Iya. Fleksibilitas ya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu menghadapi masalah? Betul. Apakah kamu akan tetap kekeh dengan dia? Bisa peranku cari duit, aku nggak mau ada bantu di rumah. Padahal istri sedang bed rest. Gitu. Kan nggak bisa kayak gitu. Atau sebaliknya si istri juga yang pria yang baru saja di PHK, aku nggak mau kerja. Padahal suaminya baru saja di PHK, dia lagi berusaha untuk merintis usaha baru. Kalau kamu pakai orang lagi, biayanya mahal. Kenapa enggak kamu sebagai istri coba bantu? Misalnya seperti itu. Aku tidak membenarkan bahwa misalnya cowoknya misalnya di PHK terus kayak malas-malasan si istri suruh kerja di PHK. Bener juga seperti itu. Semua kan tetap kolaborasi di bareng gitu semua itu. Gitu. Iya sih. Nah itu yang aku berasa aku jadi ngurangin jam kerja. Dimana si Ivan tetap normal 8 sampai 5 atau 9 sampai 5 6 gitu. Aku yang lebih pendek karena kalau dulu praktek kan bisa sampai malam banget. Sekarang enggak. Nah, itu yang aku sharingkan bahwa sebenarnya nggak cuma perempuan sih, ya perempuan ya laki juga perlu memahami betul-betul perannya di pernikahan apa. Terkadang kita juga dituntut perlu untuk slowing down ya karena beberapa kondisi tadi, misalkan karena dua-duanya kerja dan yang satu lebih fleksibel sehingga yang satu lebih bisa ngurus rumah gitu kan. Terus ada kondisi-kondisi yang tidak kita bisa atur, hamil, kesehatan, misalkan kondisi kesehatan yang memaksa kita slowing down itu perlu banget adaptasi. Kalau aku pribadi sebelum menikah itu kita sudah ngobrol ya Beb. Kita sudah ngobrol tentang jam kerja yang akan berkurang, betul? Tapi itu ya keterbukaan tadi. Nah, tapi tetap rasanya itu kayak enak. Aneh. tetap berasa ada adaptasinya itu tetap di situ. Jadi ya itu yang yang terjadilah yang berasa setelah kita menikah. Dan mungkin yang kerasa lagi rutinitas ya. Kalau Ivan itu dulu pulang kerja, tadi kamu udah cerita belum ya? Kamu pulang kerja langsung masuk kamar, betul? Aku juga di rumah banyak kerja di ruangku sendiri, keluar udah ada makanan dan sebagainya. Tapi nggak bingung gitu. Terus tempat rumah udah dibersihin ART walaupun mocokan sih. Tapi begitu kita menikah nggak bisa begitu. Kita udah bikin kesepakatan kamar ya cuman buat tidur, buat santai, nonton TV dan sebagainya, kerja tidak di kamar.
itu udah pembiasaan lagi. Ya. Terus Ya itu semua kesepakatan lagi, betul. Terus kita makan. Aku nggak bisa masak. Ivan lebih bisa masak. Kalau kita tiap hari jajan ya, yo boncos. Nggak sehat sih. Gak sehat juga. Dia gak sehat, aku mikirnya boncos. Akhirnya Ivan ngeluangin waktu untuk meal prep ya, maksudnya preparation Ya makanan. kita ya meal preparation. Kita ya masak aja gitu. Betul. Jadi ya pernikahan mengajarkan kita untuk saling melayani. Tidak hitung-hitungan, oh kamu udah begini maka aku juga akan ngasih begini, tapi kalau kamu nggak ngelakuin, aku nggak ngelakuin, nggak bisa kayak Itu gitu. seperti konsepnya yang kapal atau pesawat itu. Iya. Aku sangat suka tuh, siapa itu yang pernah ngasih tahu itu. Konsep yang baik sih, bener itu. Jadi di saat memang kita lagi ada tidak lancar lah, katakanlah ini kan tidak lancar ya, kita tidak ada yang masak ya, apa sih waktu itu alatnya masih belum ada, tidak semua tersedia, kita harus melakukan semua sendiri, membangun keluarga sendiri. Ya itu dimana peran sebuah nakoda dan co-nakoda atau pilot dan co-pilot beraksi. Makanya namanya ada co-pilot. Kalau nggak ada, kalau pesawat itu bisa dijalankan satu orang aja, ngapain pakai co-pilot? Pilot aja sendiri. Yes, nah itu tujuannya berdua. Dan berkolaborasi juga membuat kita semakin kuat. Bayangin kalau misalnya ayam geprek itu rasanya cuma ayam geprek aja, nggak ada kolaborasi dengan yang lain. Kita nggak akan pernah menemukan ayam geprek misalnya, mungkin. Atau es krim dengan topping. Betul. Ya kan? Jadi ya mungkin kira-kira itu yang kita bisa bagi dari kehidupan pernikahan yang umurnya masih sangat muda, tapi kita mau belajar buat bertumbuh. Ya, video kayak gini nggak akan cuma satu. Kita akan bikin video-video lainnya yang berkaitan dengan persiapan pernikahan, tentang LDR, dan juga tentang kehidupan pernikahan. Mungkin kalau teman-teman punya usulan topik, boleh banget share di kolom komentar. Kalau ada saran juga boleh banget share di kolom komentar. Kita terbuka banget atas saran-saran yang teman-teman kasih. Thank you banget teman-teman buat waktunya. Kamu mau nyampein pesan terakhir? Bye-bye. Bye-bye.